Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan ini Allah izinkan kita untuk sama-sama mengaji di Masjid Utsman bin Affan radhiyallahu anhu di Senayan ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita memahami dan dikuatkan pula untuk mengikuti. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang kita junjung tinggi, yang kita hormati. Mudah-mudahan di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat daripadanya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga doa dan kita untuk orang-orang tua kita, para guru, para karib kerabat, teman dan para sahabat, serta kaum muslimin dan muslimat. Semoga yang masih hidup Allah berikan taufik dan hidayah untuk sampai pada husnul khatimah, dan yang mendahului kita mudah-mudahan Allah bimbing pula dengan yang mendahului kita. Semoga Allah berikan keampunan dan rahmat yang membuatnya ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pelajaran kita bersama Imam Al-Bukhari masih dalam bab Kitabul Ghusl sampai pada bab yang ke-18. Qala rahimahullah, babu nabdil yadaini binal ghusli binal ghusli anil janabah. Bab mengeringkan air yang di tubuh kita dari setelah mandi dari mandi junub. Artinya menghilangkan air dengan begini atau dengan begini dari tubuh kita setelah mandi janabah. Artinya Imam Bukhari melalui bab ini ingin mengatakan bahwa itu dibolehkan. Artinya bab bolehnya menghilangkan air bekas mandi kita dari badan atau tangan setelah mandi junub, supaya menghilangkan keraguan bagi seseorang apakah air wudu atau air yang bekas atau setelah kita bersuci dari anggota tubuh kita boleh tidak dihilangkan atau tidak. Maka Imam Bukhari mengatakan
melalui bab ini boleh kita menghilangkan air itu dari tubuh kita, baik dengan tangan maupun dengan kain, baik dengan tangan maupun dengan kain. Karena sebagian ulama seperti yang sudah dibahas sebelumnya, ada yang mengatakan tidak dianjurkan atau makruh menghilangkan bekas air wudu atau bekas air mandi kita. Dan Imam Bukhari mazhabnya adalah mengatakan boleh, karena sabit dari Nabi SAW, beliau kadang-kadang walaupun tidak selalu atau jarang, beliau melap bekas wudunya dengan handuk atau dengan sapu tangan. Qala rahimahullah, hadatsana Abdan telah menceritakan kepada kami hadis ini Abdan, yaitu Abdullah ibn Uthman ibn Jabalah al-Marwazi. Abdullah bin Uthman ibn Jabalah al-Marwazi, makruf dengan laqabnya Abdan. Jadi Abdan itu bukan nama tapi gelarnya, kunyahnya Abu Abdurrahman. Qala akhbarana Abu Hamzah, telah menceritakan kepada kami Abu Hamzah, yaitu Abu Hamzah As-Sukkari, namanya Muhammad ibn Maimun. Abu Hamzah As-Sukkari ma'ruf, seorang yang zuhud, sampai-sampai ada tetangganya jual rumah harga 1.000 dinar dijual 2.000 dinar, harga pasarnya 1.000, tapi karena bertetangga dengan Abu Hamzah As-Sukkari harganya naik jadi 2.000. Nah, itu. Jadi orang pemilik rumah itu 1.000 harga rumah 1.000, dan anak karena bertetangga dengan Abu Hamzah As-Sukkari, berarti lewat tetangga juga. Nah, begitulah Al-Quran. Makanya ke dalam bahasa Arab kan terkenal dengan al-jaru qabla dar. Sebelum bangun rumah, lihat tetangga dulu. Karena rumah encak tapi ke tetangga tidak ajak lah, maksudnya tidak ajak pokoknya. Nanti bisa menimbulkan ketidaknyamanan. Nah, tapi kalau bertetangga dengan orang seperti ini, maka akan nyaman. Nah, qala sami'tul A'mash, dia berkata saya mendengar Al-A'mash. A'mash juga laqab atau gelar, namanya Sulaiman bin Mahran Al-Kahili Abu Muhammad Al-Kufi, salah satu dari 6 tabi'in yang menjadi perpustakaan sanad hadis paling banyak di Kufah. Ya. An Salim, dari Salim. Kalau Salim di Kufah biasanya Salim ibn Abi Al-Ja'ad, Salim ibn Abi Al-Ja'ad Al-Kufi. An Quraib, dari Quraib, itu kaum Quraib maula Ibn Abbas, Quraib maula Ibn Abbas. An Ibn Abbas, dari Ibn Abbas Abdullah Ibn Abbas Ibn Al-Muttalib Al-Hashimi Al-Qurashi, anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga keponakan istrinya Maimunah, karena Maimunah bintu Al-Haris Al-Hilaliyah, itu ada Maimunah bintu Al-Haris Al-Hilaliyah, istri Nabi, adik beradik kandung dengan Safiyah bintul Haris Al-Hilaliyah, yang merupakan ibu dari Abdullah ibn Abbas. Qala, dia berkata, qalat Maimunah, berkata Maimunah, yakni bibinya sendiri, karena Ibn Abbas kan masih kecil ketika hijrah dan sering bermalam di rumah Nabi ketika Nabi berada di rumah bibinya Maimunah. Qalat Maimunah, berkata Maimunah radhiyallahu ta'ala anha, wada'tu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ghuslan, saya menyiapkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam air mandi. Ghuslan ini kan mandi, tapi maksudnya adalah air untuk mandi. Fasatartuhu bi thawbin, lalu Nabi mandi dan saya tutupi dia dengan kain. Artinya Nabi mandi ditutupi, dilindungi oleh Maimunah dengan sitar, dengan kain. Wasabbah ala yadihi, lalu beliau menuangkan air ke kedua tangannya.
Faghasalahuma, lalu dia membasuhnya. Thumma sabba biyaminihi ala shimalihi. Tadi dia membasuh tangannya tadi, tentu dalam riwayat kan disebutkan di luar bejana. Karena sebelum memasukkan tangan ke dalam bejana, di sunnah atau diwajibkan untuk dibasuh dulu di luar bejana. Karena alasannya tangan kita, apalagi kalau bangun tidur, kadang-kadang kita tidak tahu di mana posisi tangan kita. Tidak tahu di mana posisi tangan kita. Maka disunahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk basuh tangan sebelum memasukkannya ke dalam bejana tadi. Thumma sabba biyaminihi ala shimali. Kemudian beliau menuangkan air dengan tangan kanannya ke tangan kirinya. Faghasala farjahu. Lalu dia membasuh farajnya, membasuh kemaluannya, ya, karena dia habis junub tadi. Fadaraba biyadihi al-ardha famasahaha. Kemudian beliau mengukulkan tangannya ke tanah dan mengusapkan atau mengusapnya dengan tanah. Thumma ghasalaha. Kemudian setelah itu beliau membasuh tangan yang tadi diusapkan ke tanah itu. Wallahu alam, kalau tidak ada sabun, tanah juga bisa menjadi alat membunuh kuman. Bukankah jana yang dijilat oleh anjing, kalau nak membersihkannya dicampur dengan tanah, dan itu sudah diteliti oleh orang ahli dari seluruh dunia. Yang pertama kayaknya dari Jepang, meneliti bahwa dari air liur anjing itu lahir bibit-bibit cacing pita yang bisa masuk ke dalam lambung kita dan tidak bisa dibasmi oleh bahan kimia apapun. Tidak bisa dibasmi dengan bahan kimia apapun, seperti dibasmi dengan tanah tadi. Seperti dibasmi dengan tanah. Maka di sini terlihat bagaimana Nabi SAW mendapatkan ilmu yang luar biasa dari Allah SWT. Padahal dia bukan orang yang belajar di fakultas kedokteran. Bahkan banyak dokter-dokter yang tidak beriman, bahkan walaupun dia orang Islam, kadang menolak hadis-hadis Nabi karena ketidaktahuannya, bukan karena kehebatannya. Dia mencoba nak membandingkan ilmunya dengan ilmu Nabi SAW, tapi ujung-ujungnya mereka jadi bahan tertawaan sejarah. Dulu mereka menolak hadis bahwa bila lalat jatuh ke dalam air minum seseorang, maka hendaklah dia benamkan, kemudian dia buang lalatnya dan airnya diminum. Alasan Nabi SAW, fa inna fi ahadi janahaihi da'an wa fil akhari dawa'an. Karena di salah satu daripada sayapnya terdapat penyakit dan di sebelahnya terdapat penawar sakit tadi, atau penawar kuman atau bakteri tadi. Dan itu dulu banyak dokter-dokter dari kalangan orang Islam sendiri sebelum orang kafir yang mentertawakan hadis ini, ya, bahkan sampai-sampai menghujat Imam Al-Bukhari, sang perawi hadis. Tidak sampai di situ, sampai memperolok-olok Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis itu dari Nabi SAW. Hampir-hampir mereka meremehkan Nabi SAW. Ya, kan hampir-hampir jadinya. Dan sampai ke Abu Hurairah, Al-Bukhari dituduh tak ahli menyaksi hadis, Abu Hurairah dituduh tak paham meriwayatkan hadis. Terus dokter ini Masya Allah paham dia. Akhirnya orang menemukan di akhir abad ke-19 ya, mikroskop, apa mikroskop 18-19 ya. Nah, ditemukan mikroskop, baru orang melihat sendiri apa yang dikatakan Nabi, dan itu terbukti. Akhirnya mereka-mereka yang kemarin menolak menjadi bahan tertawaan sejarah.
Saya takut juga saudara-saudara kita yang masih ngeyel, masih tongkol, tidak mau mengakui tentang sifat-sifat Allah yang dia sampaikan dalam Al-Quran dan Sunnah. Mereka mentertawakan para imam-imam kita, bahwa mereka ini orang-orang yang tidak menggunakan akal. Masa iya Allah di atas aras? Nah, ini takut saya jadi bahan tertawaan orang ramai-ramai di padang masyarakat kosan YouTube kosannya. Nah, tapi apa gunanya lagi setelah itu? Apa gunanya setelah itu? Kalau sudah mati tidak ada gunanya. Makanya sekarang kita diuji jadi orang tonggo atau bandai-bandai, atau jadi orang patuh dan taat pada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semua yang tonggo itu karena merasa mereka cerdas, karena merasa mereka berilmu, sehingga mereka mengadu ilmu mereka dengan ilmu Nabi alaihi salatu wassalam, dan akhirnya mengikut hawa dan nafsunya. Wallahu musta'an. Kemudian famasaha, tangan yang tadi disapukan ke tanah tadi dibasuh kembali, thumma ghasalah, kemudian dia basuh, famadmadah. Setelah dibasuh baru beliau berkumur-kumur, memasukkan air ke mulut, dan mesti digerakkan minimal 1 kali. Minimal 1 kali, bukan hanya sekedar masukkan, tapi mesti digerakkan minimal 1 kali. Dan soal hikmahnya tentu kita tahu adalah untuk membersihkan mulut dari sisa-sisa makanan, atau bisa saja bakteri yang bersarang di mulut kita. Dan ini disunahkan sampai 3 kali. Boleh tidak lebih dari 3 kali? Hah? Boleh tidak lebih dari 3 kali? Kayaknya tidak ya, kata Nabi mengatakan man zada ala hadza faqad asa'a aw zalam. Siapa yang menambah lebih dari 3 kali telah melakukan yang buruk dan telah melakukan kezaliman. Kecuali ada hajat yang kadang-kadang di mulut masih ada terasa nyangkutnya. Nah, kalau itu hal lain. Nah, apalagi kalau sudah makan joyang, masih tasoy, mulut itu kan nyangkut. Kadang-kadang mulut dah mulai berlubang pula gigi. Nah, itu hal lain. Tapi kalau untuk kumur-kumur wudu cukup 3 kali. Wastanshaqa, kemudian masukkan air ke hidung. Masukkan air hidung dengan menghirupnya sedalam-dalamnya, kecuali dalam keadaan puasa. Kalau puasa tidak dianjurkan, hanya sekedar di hidung saja, tidak sampai ke pangkalnya. Nah, tapi kalau selain itu maka dianjurkan untuk sampai ke pangkal hidung. Dan ini oleh para ahli juga subhanallah memiliki manfaat, yaitu pencegah dan pengobatan penyakit stroke. Ya, bisa mencegah dari penyakit stroke. Yang stroke itu kan akibat penyumbatan aliran darah ke otak, dan dengan istinsyaq itu melancarkan beradaan darah sampai ke otak kita. Makanya kalau dalam kita istinsyaq akan terasa perih di kepala kita, agak pening kan? Mungkin karena itu ada penyumbatan. Wa ghasala wajhahu wa zira'ihi, kemudian beliau membasuh wajahnya, wa zira'ihi, dan dua tangannya. Zira' itu sudah di sini sampai sini, itu namanya zira'. Nah, kalau sini sampai sini ini yadun. Jadi makanya kalau yad itu faqta'u aydiyahuma, kalau orang mencuri potong tangannya. Di mana dipotong? Di sini? Enggak, di sini. Jadi yang dipotong kan ini yang mencuri itu, kan ini yang megang kan. Nah, jadi makanya kalau membasuh tangan, kalau wudu kan disuruh basuh tangan, sah. Supaya orang tidak menyangka basuh tangan itu hanya ini, maka Allah kata ilal marafiq, sampai ke siku. Dan ketika ayat tayamum ada disebut sampai ke siku, famsahu wujuhakum, famsahu
wujuhakum wa aydikum minhum. Maka usaplah dengan debu itu muka kalian dan tangan. Makanya tayamum tidak sampai ke siku. Tayamum adalah begini, kata Nabi SAW, inna maka yakfika an tadhkura bi yadika hakadha, ditumpukkan ke tanah, ya, lalu fanafadha fihima, lalu Nabi meniupnya untuk menghilangkannya. Kemudian wa masah bihima wajhahu wa yadayhi. Berarti tayamum hanya tangan, yad. Jelas ya? Tapi kalau wudu, Nabi Allah berikan batas. Faqsilu wujuhakum, lanjut, wa aydiyakum ilal marafiq. Basuh tangan sampai siku. Jelas? Tapi kalau tayamum, sapu muka dan dua tangan. Makanya Nabi contohkan mengusap tayamum hanya begini. Jelas ya? Nah, ketika disebut waziraihi dan kedua sikunya, berarti ini sampai sini berarti tangan juga masuk dalamnya. Maka disebutkan waziraihi. Wa lam thumma sabba ala ra'sihi. Setelah itu beliau menuangkan air ke atas kepalanya. Wa afadha ala jasadihi, kemudian mengalirkan air ke seluruh tubuhnya. Thumma tanaha faghasala qadamihi. Kemudian beliau pindah tempat dari tempat berdirinya tadi, faghasala qadamihi, dan membasuh kedua kakinya. Ini hadis kan sudah jelaskan dalam bab sebelumnya, bahwa Nabi dalam keadaan waktu itu mandi di tempat yang bertanah. Otomatis kena air akan tanah, kena air akan menjadi lumpur. Tanah kalau kono ada ayu jadi lumpur. Makanya beliau melambatkan basuh kakinya. Karena dibasuh dari tadi tidak ada gunanya, karena akan kena lumpur juga. Maka beliau membasuh air. Ini kan sudah kita dibahas, bab boleh melambatkan membasuh sebagian anggota wudu ketika mandi wajib atau mandi junub. Nah, bila keadaannya seperti itu, kemudian fanawaltuhu thawban falam ya'khuzhu, lalu saya serahkan kepadanya sebuah kain atau selembar kain, tapi Nabi tidak menghendakinya atau tidak mengambilnya. Fantalaqa wa huwa yanfudhu yadayhi, lalu beliau pergi sambil membuang air, menghilangkan air dari kedua tangannya. Bisa dengan begini atau bisa dengan begini. Paham ya? Itu namanya an-nafdhu, adalah menghilangkan. Nafadha syai' artinya menghilangkan. Makanya kalau debu tadi cara menghilangkannya dengan dia fanafadha fihima atau fihima, lalu dia menghilangkan debu tadi dari tangannya, artinya debu kasarnya, sehingga yang tinggal adalah debu-debu halus. Karena kalau kasar mereka lupa kan, salah esen kan. Nah, makanya disunahkan untuk ditiup, disunahkan untuk ditiup, kemudian baru diusap ke muka sekali dan kedua tangan sekali, sekali. Jadi ulang dulu. Sebab kalau diulang mereka babadak jadi. Nah, jadi cukup satu kali. Karena kalau yang sifatnya menyapu atau mengusap dalam alam dan bersuci, semuanya adalah satu kali. Mengusap kepala berapa kali? 1. Telinga 1. Bertayamum 1. Jadi subhanallah, karena memang mengusap itu tidak targetnya basah, tapi targetnya adalah melewatkan air di atas, atau air pun ketika mengusap kepala tidak langsung tampung ayo betul kepala, tidak, tapi gilingan air lalu kita kita keletingkan. Jadi payah sih bahasa guru ke awak dulunya kan, kita
keletingkan, lalu setelah itu baru usap kepala tadi. Kan tidak ada usul lain itu deh, cuma usah awak keleting ni. Hah? Kibaskan? Tak jepas kan? Kibaskan ekor. Hah? Percikan tak? Jangan percik begini. Sah? Percikan air kan? Memang tak ada. Dan bahasa Indonesia tak ada kecuali bahasa Aceh keletingkan. Dah. Ada bahasa lain tak? Bahasa Jawa betul begitu tu. Nah, tak ada kan? Makanya bahasa Aceh lebih hebat. Allah musta'an. Baik. Hadis ini sudah dibahas panjang lebar oleh atau dalam pelajaran sebelumnya pada yang Qudubi. Jadi lalu beliau menghilangkan bekas akar di tubuhnya dengan kedua tangannya, buka juga dan sebagainya tanpa menggunakan lembar kain tadi. Ma'asyiral kiram yang mati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini jelas tujukannya terhadap bab yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, yaitu bab menghilangkan bekas air bekas air mandi dengan kedua tangannya. Baik. Kemudian masuk bab yang setelahnya, babu man bada'a bi syiqqi ra'si al-aymani fil ghusl. Bab tentang orang yang memulai dengan Nabi SAW senang memulai segala pekerjaannya dengan kanan. Nah, termasuk juga mandi. Dan kenapa disebut dengan kepala terlebih dahulu? Karena memang kepala adalah anggota tubuh yang pertama dibasuh, dan kepadanya juga yang lain dikiaskan. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah hadatsana Khallad ibn Yahya. Telah menceritakan kepada kami Khallad ibn Yahya. Khallad ibn Yahya ini adalah guru seniornya Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Beliau adalah Khallad ibn Yahya Al-Kufi As-Sulami thumma Al-Makki. Al-Kufi As-Sulami thumma Al-Makki. Beliau qala hadatsana Ibrahim ibn Nafi', telah menceritakan kepada kami Ibrahim ibn Nafi'. Ibrahim ibn Nafi' Al-Kufi anil Hasan ibn Muslim, dari Hasan ibn Muslim, an Safiyah binti Syaibah, dari Safiyah binti Syaibah ibn Utsman Al-Hajabi Al-Abdari. Ayahnya adalah sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, dan dia sendiri juga junior sahabat. Itu Safiyah binti Syaibah ini adalah juga sahabiyah junior. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ummul mukminin Siddiqah bintu Siddiq, qalat, dia berkata, kunna idza asabat ihdana jadabatun, kami dulu apabila salah seorang dari kami kena janabah, itu harus mandi wajib atau mandi junub, akhazat biyadaiha thalathan fawqa ra'siha, dia mengambil dengan kedua tangannya 3 kali fawqa ra'siha, yaitu air untuk membasuh ke kepalanya. Berarti dia basuh kepalanya sebanyak 3 kali dimulainya. Thumma ta'khudhu bi'alai shiqqiha al-ayman, kemudian mengambil, ini awalnya secara global, kemudian dia diabarkan, dia mengambil biyadiha ala shiqqiha al-ayman, dia mengambil air dengan tangannya untuk membasuh terlebih dahulu bagian kanan, wa biyadiha al-ukhra ala shiqqiha al-aysar, dan di tangan yang lainnya, yaitu tangan kirinya bagian yang kiri, dengan bagian yang kiri.
Ma'asyur kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis sesuai dengan bab, yaitu memulai dengan membasuh bagian kanan dari kepalanya di waktu mandi, sebagaimana dia juga disunahkan untuk membasuh anggota tubuh yang sebelah kanan dulu sebelum anggota tubuh yang sebelah kiri. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini jelas sekali tunjukkan kepada bab bahwasanya memulai dengan kanan atau mulai dari bagian kanan dari tubuh ketika mandi itu adalah salah satu sunnah yang dianjurkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan hadis ini ya sepertinya hadis mauquf dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia tidak menyebutkan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi mazhab Imam Al-Bukhari dan ahli hadis kebanyakan yang mengatakan bahwa amalan sahabat kalau disebutkan dulu kami melakukan, maka maknanya adalah di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Dan kalau di zaman Nabi tidak boleh tidak diketahui oleh Nabi alaihi salatu wassalam, baik dilaporkan oleh sahabat kepadanya lalu Nabi membolehkannya, atau turun malaikat mengabarkan kepadanya. Karena segala sesuatu yang terjadi di zaman Nabi lalu didiamkan oleh Nabi, dia menjadi syariat. Namanya hadis takriri. Maka para ulama sepakat mengatakan semua yang dilakukan sahabat di zamannya wajib diketahui oleh Nabi alaihi salatu, atau Nabi diberitahu oleh sahabat tersebut lalu Nabi iyakan, atau malaikat yang memberitahukan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Masing-masing ini ada contohnya. Ya, mau tahu? Kita azan dulu, jangan kemana-mana. La
asyhadu an la ilaha illallah Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma was-salati al-qa'imati was-salati Ma'asyiral kiram, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Bukti Imam Al-Bukhari menganggap bahwasanya hadis ini hukum marfu', dia menyebutkan dalam usul kitabnya, menyebutkan hadis ini sebagai hadis pokok di dalam kitabnya, padahal kitabnya Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad. Berarti dia menganggap ini musnad sampai ke Nabi SAW. Demikian juga yang disebutkan oleh Ibnu Al-Hakim An-Nisaburi bahwa mazhab Al-Bukhari dan juga mazhab para ulama hadis bahwa sesuatu yang dikatakan oleh para sahabat kunna naf'al, kami dulu melakukan, maknanya adalah di zaman Nabi SAW. Dan kalau terjadi zaman Nabi mesti sampai ke Nabi SAW. Baik seperti tadi malaikat yang memberitahukan, atau Nabi sendiri yang menyaksikan, atau sahabat sendiri yang melaporkan. Tidak ada yang tidak, sebab ini menjadi syariat. Segala sesuatu yang terjadi zaman Nabi menjadi syariat. Kalau dia terjadi lalu Nabi tidak membantah, maka zahirnya Nabi mengetahui itu. Nabi ada contoh banyak. Contoh yang langsung dilihat oleh Nabi SAW adalah ketika di suatu majlis makan, Khalid bin Walid dan lain-lain sahabat makan dhab. Apa dhab? Biawak punggu. Nak bayar daik dah. Tak lo bayar dah ya. Walaupun masalah buaya, kalau buaya boleh makannya. Kalau tolak makanlah. Ya, tapi kalau kita tidak makan, karena dia amfibi kan. Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan halalnya, itu seperti Imam Malik rahimahullah. Tidak awak makan. Nah. Jadi kaum muslimin dan muslimat, jadi biawak atau kadrun, kadal gurun, itu bagi yang suka enak luar biasa, dan dia masya Allah sangat bermanfaat bagi kaum pria. Ya, kabarnya begitu. Ya, yang mencoba silakan. Tapi Nabi SAW tidak makan. Nabi tidak makan. Lalu ketika ditanya kenapa tidak makan ya Rasulullah, laisa min ta'ami qaumi, sebab keluarga kami tidak pernah makan ini. Tapi beliau ingkari orang makan? Tidak. Nabi ingkari orang makan? Tidak. Jangan ngangguk. Tidak. Geleng lah. Itu kayak orang India aja. Nah, ya, Nabi tidak melarang orang memakan, artinya tidak mengingkari itu. Berarti boleh itu tidak? Boleh. Halal. Selesai. Maka namanya ini hadis takriri, langsung diketahui oleh Nabi, dan Nabi tidak melarang atau tidak mengingkari, maka itu boleh atau halal. Boleh atau halal. Dan ada tak Nabi yang melarang orang melakukan sesuatu yang terjadi zamannya? Ada, dan juga banyak. Contohnya adalah ketika ada yang mau memerdekakan Barirah. Aisyah hendak memerdekakan Barirah. Tahu Barirah? Hamba sahayanya. Ya, yang istri Mughis, suaminya bernama Mughis. Jadi dia ingin memerdekakan siapa? Barirah tadi, dari tuannya. Dia beli dari tuannya, lalu dia nak merdekakan. Lalu pemilik pertama yang akan dibeli oleh Aisyah kepadanya Barirah ini untuk dimerdekakan mensyaratkan, kami mau jual, lalu engkau merdekakan dengan syarat walaknya untuk kami. Atau walak? Nisbat kabilahnya ke kami.
Paham tak? Misalnya penjual orang Romo, nah pembeli Wakampai, lah penjual mengatakan silakan beli dan merdekakan, tapi dia dapat nisbat orang Romo, ad-Domawi maulahum. Nah, lalu laporkan Nabi alaihissalatu wassalam. Apa kata Nabi alaihissalatu wassalam? Tidak boleh. Innamal wala liman a'taqa. Sesungguhnya wala tadi untuk orang yang memerdekakan. Jelas? Orang itu mau, tapi ini tidak boleh. Artinya tidak disetujui oleh Nabi alaihissalam, karena syarat ini tidak ada dalam kitabullah. Syarat tidak sah secara syar'i. Contoh lain yang dilarang oleh Nabi alaihissalam, kisah Ammar dan Umar. Masih ingat? Masih lupa juga. Ammar dan Umar dalam bab ini juga, bab mandi juga, pernah dalam suatu perjalanan dari tugas yang dijalankan, pas pulang sama-sama pula mimpi naik pesawat. Tentu mimpi naik pesawat alai menolak sampai umur, tentunya mimpi naik pesawat, otomatis wajib mandi. Ternyata persediaan air tidak mencukupi. Artinya jarak tempuh dengan persediaan air tidak mungkin untuk dipakai untuk mandi. Dicari-cari air tidak ada. Akhirnya keduanya berijtihad. Boleh berijtihad? Boleh berijtihad? Ya boleh. Nabi tidak melarang berijtihad. Tapi ada ijtihad yang benar, ada ijtihad yang salah. Makanya jangan ngil kalau kena solang le kalau ijtihad. Itu kadang-kadang nyolong awak je kau nyapa dia buat ijtihad yang salah. Kita tak akan menyalahkan kecuali yang salah. Jadi kalau ketentuan ijtihad yang benar kan tak kita salahkan. Kan ya? Tapi ketika dia berijtihad yang keliru, iya Isra Mi'raj sambil goyang dangdut mana sah? Tak salah roh. Oh ijtihad kabilu rohnya kan? Tak ijtihad keliru. Sah? Ijtihad keliru. Nah, kami buat kuburan dapat mihrab masjid, ijtihad ulama kami mula. Nak ambil kalian bertentangan dengan dalil. Kan tentangannya dalil. Maka kita katakan ijtihad yang keliru. Oleh itu kaum muslimin berijtihadlah Umar dan Ammar. Ammar memakai kias. Apa kiasnya? Kalau wudu kan anggota tertentu, sedangkan mandi seluruh tubuh. Oleh sebab itu beliau mengatakan berarti secara kias tayamum harus melumuri tubuh dengan debu. Ini tangan kain dah, liang-liang di tanah. Tak ada peluang dah. Ini kan nanti akan ada bab setelah ini, boleh nak mandi tidak pakai basahan ketika sendirian. Ikut tak ada rumah kah di ruang terbuka. Misalnya awak pergi ke sungai hijau tanah, tengok orang tak nak soangnya kan, buat soang aja nya. Boleh nak mandi tak berbasahan. Esok aja gini dulu. Copek-copek baru esok lah kan gitu. Nah. Paham ya? Tapi kalau dapat uang, pas pakai aki misalnya tu mandi tak bawa sana, boleh tak? Nah jelas sepakat ulama tak boleh. Ini dalam kondisi tidak ada orang, boleh atau tidak? Pokoknya dapat lah, boleh dapat insyaAllah. Nah sekarang Ammar berijtihad, akhirnya dia lumuri seluruh tubuhnya dengan sampai ke polo, dengan debu. Secara ijtihad logis sah, sesuai secara akal, tetapi secara syariat ternyata tidak sah. Sedangkan Umar ijtihad pula dia, karena belum ada ilmunya, ya ditunda saja sholat, sah, karena belum ada ilmunya. Akhirnya sampai mereka bertemu Nabi alaihissalam. Lalu Nabi tunjukkan, innama kana yakfika an taqula biyadika hakadha.
Sebenarnya Ammar, cukup kamu tepukkan kedua tanganmu ke tanah seperti ini. Lalu Nabi menepukkan kedua tangan yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kemudian meniupnya untuk menghilangkan tadilah debu-debu yang kasar tadi. Famasah bihima wajhahu wa yadayhi. Dah selesai. Kan udah pakai baju, pakai baju kira enggak salah-salah ngulang lagi kan, udah ciondol aja tuh ganti badannya. Nah, jadi ternyata mudah sekali karena ada ilmunya. Kalau tidak ada ilmunya susah sekali. Jadi sejak itu Ammar radhiyallahu anhu tidak berijtihad lagi karena sudah ada ilmunya. Makanya ada kaidah di kalangan para ulama, la ijtihada ma'an nas. Kalau sudah ada nas tak boleh lagi berijtihad. Dah sudah ada nas masalah ini. Cukup dengan begini selesai. Nah, sampai beberapa masa setelah Nabi wafat, ternyata Umar lupa kisah itu, lupa kejadian itu. Akhirnya diingatkan lagi oleh Ammar ibn Yasir radhiyallahu. Nah, ini contoh amalan yang dilakukan di belakang Nabi tak langsung dilihat oleh Nabi, tapi dilaporkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ada pula amalan yang dilakukan tidak di depan Nabi dan tidak pula belum dilaporkan ke Nabi, tapi malaikat sudah duluan memberitahukan ke Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, yang seperti ini boleh atau tidak? Ya boleh. Apa contohnya? Banyak. Di antaranya adalah kisah Ummu Sulaim. Kisah Ummu Sulaim. Apa kisah Ummu Sulaim itu? Ada versi pendek atau versi panjang? Ya. Subhanallah, banyak barakat di Ummu Sulaim ini dengan izin Allah SWT. Ketika anak pertamanya dengan Abu Talha. Ini anak pertama dengan Abu Talha. Karena sebelumnya dengan apa namanya? Anas ibn Anas, apa nama ayah? Malik ibn Nadhr, sah? Kan ya? Jadi Anas adalah ayahnya Malik bin Nadhr, suami Ummu Sulaim sebelum Abu Talha. Kemudian Malik bin Nadhr ini tidak mau masuk Islam, akhirnya berpisah dengan Ummu Sulaim. Akhirnya menikahlah Abu Talha. Pada masa itu belum masuk Islam, masih musyrik, tapi dia cinan sama Ummu Sulaim. Karena dia orang terkenal juga. Dan Ummu Sulaim ancak pula kan. Nah, tuan kalau nak tahu orang Ansar mau cantik-cantik, nak tahu orang orang Ansar kan cantik-cantik kan, dan maharnya memang lebih tinggi dari yang lain. Jadi Abu Talha mengatakan, boleh saya menikah denganmu. Kata Ummu Sulaim, orang seperti kamu ini susah ditolak kan ya, apalagi saya janda pula kan. Nah, susah ditolak. Cuman kamu tidak halal untuk saya. Maksudnya ya kita kan beda agama. Nah, bagaimana kalau aku ikut agamamu? Mau kamu nikah dengan? Kata Ummu Sulaim, kalau kau masuk Islam, saya tak minta mahar, cukup Islam itu sebagai maharnya. Sah? Nah, ini tindakan Ummu Sulaim sebelum diajarkan oleh Nabi. Sah? Sah? Ini bid'ah atau apa? Nah, ini bid'ah atau bukan? Dia bukan bid'ah. Dia berijtihad, ya, lalu disahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan Nabi menyebutnya seberkah-berkah mahar. Seberkah-berkah mahar adalah mahar Ummu Sulaim, karena maharnya masuk Islamnya orang kafir. Ya, kalau ada orang kafir nak masuk Islam, ya, dan itu maharnya menikah dengan anak kita misalnya, bagus sekali. Nah, cuman kita juga harus hati-hati karena beda, ya, beda sekarang dengan dulu. Orang dulu kalau sudah masuk Islam susah keluarnya. Kalau sekarang kadang masuk Islam untuk ngajak kita
keluar. Itu beda. Buktinya Abu Talha menjadi salah satu sahabat utama setelah itu. Berarti boleh oleh Nabi? Boleh. Dan ketika anak pertamanya meninggal, anak pertama waktu Abu Talha berangkat pergi bekerja, anaknya sedang demam panas. Sebelum pulang Abu Talha, anak meninggal. Lalu Ummu Sulaim mandikan, dia kafani, lalu dia letakkan di sudut rumah, diselimuti. Nah, ketika dia dia katakan kepada seluruh ahli keluarganya, tolong jangan ada yang memberitahu anak ini meninggal kepada ayahnya kecuali saya. Kalau kita tidak ada lah pingsan pula mak tu. Kalau udah pingsan, ibunya gimana? Tidak nunggu tahu lagi kan? Dah. Dia dengan tenang urus anaknya. Sampai ya cimini cerita saya. Nabi ni awak mau ngawung sudah kan? Nah, maka tidak bisa dirahasiakan lah. Tidak bisa dirahasiakan. Lah pula pingsan. Nah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Lalu dia persiapkan rumahnya, makanan suaminya, baik makanan zahir maupun makanan batin. Paham ya? Makanan batin jolenya kan? Jadi memang disiapkan dengan sebaik-baik mungkin malam itu. Ketika Abu Talha datang, bagaimana keadaan anak kita? Dia bilang, huwal an ahda'u minhu aw askanu minhu qabla zalik. Justru sekarang lebih tenang dari tadi. Yalah, tidak pakai heran tu lah tenangnya. Dia kan pakai bahasa tauriyah, bahasa kinayah. Bisa ditafsirkan nasihat, bisa ditafsirkan sudah tidak ada lagi. Nah, Abu Talha memahami, alhamdulillah anak sudah tenang menengok, barangkali tidur dia tidak boleh diganggu kan, itu kan. Ummu Sulaim memaksudkan adalah dia lebih tenang karena sudah kembali kepada sang tidur bersama. Nah, mungkin dipijit dulu, saya tidak tahu kisahnya kan, yang jelas antara suami dengan istri sehingga terjadilah hubungan yang halal dan menyenangkan. Tidak ada beban. Sah? Coba sempat kalau apa kabar anak? Dia bang, lama mati anak awak je kan, itu lah. Tidak ada cerita, tidak kan lama makan tu itu lah. Sah? Lama makan apa? Tidak ada lama ni. Lolo pun tidak boleh. Akhirnya setelah melakukan hubungan suami istri, dah badan dah kenyang, jiwa dah tenang, saat itu baru Ummu Sulaim membuka, ya kan sudah fresh semua kan. Oh, dia bilang dengan bahasa, wahai Abu Talha, menurutmu kalau ada orang yang menitipkan sesuatu pada kita, kemudian tiba-tiba dia minta kembali titipan itu, bagaimana menurutmu? Apakah kita boleh menahan atau kita serahkan dengan senang hati? Belum sampai paham Abu Talha boleh kan? Jawabannya, ya harus kita serahkan sayang dengan senang hati. Tidak ada hak kita untuk menahan. Benar? Iya. Kalau gitu anakmu Allah titipkan kepadamu, dan sekarang Allah mengambilnya kembali. Tak kau tak? Sampai hati kau ini. Iya, sampai hati kau ini. Tapi seharusnya dia bersyukur. Ya, seharusnya dia bersyukur dapat istri yang seperti ini. Nah, tapi sampai hati. Akhirnya datang wahyu kepadanya melalui malaikat Jibril menceritakan detail cerita itu, sehingga tanpa diceritakan Abu Talha, Nabi sudah mengetahui dan menyetujuinya. Buktinya dia doakan, barakallahu fi lailatikuma. Maka para perawi menyebutkan
anak yang lahir dari itu yaitu Abdullah bin Abi Talhah semuanya jadi orang. Maksud jadi uang. Apa jadi uang? Rata-rata mereka jadi para ulama atau orang-orang soleh dan orang-orang yang berharta. Orang soleh yang berharta, Masya Allah, berkat doa Nabi SAW, barakallahu fi lailatikuma. Berarti kalau ada bini awak mati anak awak, dibuat macam itu dia boleh atau tak? Hah? Kalau contoh tak pernah basuh dia, kayaknya tak pernah ketemu ya. Artinya apa? Ini hukum yang dilakukan oleh sahabat Nabi, bukan di depan Nabi, dan sahabat belum sempat melaporkannya, tapi wahyu sudah sampai kepadanya. Oleh itu kaum muslimin, para ulama sebutkan seluruh kejadian di zaman Nabi SAW yang ada kaitannya dengan hukum wajib diketahui oleh Nabi SAW. Maka oleh sebab itu ulama kita menyebutkan kalau mereka mengatakan kami dulu melakukan, pada asalnya itu adalah di zaman Nabi SAW, kemudian menyampaikan hukum. Maka sebab itu Al-Bukhari memasukkan hadis ini fi usuli sahihihi, masuk dari hadis usul, bukan hadis pendukung, tapi hadis pokok dalam kitabnya Al-Sahih, yaitu Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad. Wallahu ta'ala alam. Sudah selesai ya. Jadi semua contohnya ada. Hah? Dia yang suruh. Dia yang suruh. Allahu a'lam, saya tidak tahu. Contoh tadi lihat dulu, tidak mestinya melakukan kan? Itu boleh ya. Kan dia nyuruh. Beliau suruh kepada Al-Urani gitu untuk minum susunya dan minum kencingnya untuk obat mereka. Untuk obat. Berarti halal. Ini ada yang menentang bang, masa iya kencing untungnya kan? Kan ya? Contoh tadi, dokter contoh tadi. Nah, ini saya tidak tahu apakah Nabi pernah minum atau tidak. Allah, saya tidak tahu. Ada yang tahu? Kadang untuk kaji-kaji pertanyaan apa ya? Mbak Nyimak Al-Auza'i memang pertanyaan jemaah itu membuat awak tambah ilmu deh. Terima kasih bang pertanyaan bang. Saya nanti bang insyaAllah. Tapi alun pernah nampak tanya deh, dan alun pernah kena tanya macam itu. Ya, apakah Nabi melakukan atau tidak? Artinya pernah minum kencing untuk atau tidak? Tidak tentu. Ada yang tentu? Iya, yang menyuruh kan beliau. Nah, sama tadi beliau membolehkan orang makan makanan yang beliau sendiri tidak bisa makan. Makanya abang kalau makan jadi aja buang gila kalau tidak makan nak utiang. Iya, bukan tidak halal, bukan tidak lama, tetapi tidak masuk di dalam aman tak jauh dah. Dia aman salat ya, tak lalu. Nah, dulu tidak makan kambing, ya tidak tahu orang kan, pasal letak kinyam, ada mah. Termasuk jamak terakhir tambah kasar. Nah, alhamdulillah. Sabut orang nenek dah tinggi dia nyendak, dah naik dah. Kecuali kambing awak tongko-tongko. Kan ya? Sikunya bertiga bolong. Kalau kambing sitan 3 tiku 2 orang bolong. Tak pakai tali dah. Ya, dia kawan tenuang wansing kan. Kalau Indonesia makan sayur naik tensi dia. Nah, sampai di Madinah dokek seperampak makan sang deh, tidak naik tensi lah. Apa kan harus yang sabuk kambing ke awak dua yang tongkol-tongkol. Kau tengok dong, bakobek banyak je kan. Sah? Saya tengok orang mati kambing bisa sarang je ya. Tak ada kan? Sitan asli sarang je mati kambingnya. Ini magang je mati. Bahkan jokanya kambing minta bantai condong. Condong inyol minta bantai. Gue bolong macam mana tadi dia 3 tuiku, 4 tuiku, bolong tu di kawan dek. Kau anjong misalnya 4-5 ekor kan untuk menghindari serigala. Awaknya coba lah 3 tuiku, bolong 2 orang. Biar awak deh.
Dah biar awak ubi kawan Nabi dia. Maksud dia tahu Allah lah ada orang. Itu tu. Ikut nak ayat dia esensi dia akan biar awak di itu dulu. Banyak makan haram guys. Iya kan, makan cobi uang deh, makan jagung, daun jagung uang deh kan, kacang uang. Kalau kita tidak, plastik contoh makan dia sih. Kote lagi makan contoh deh. Tapi apa makan tapi pok-kapok je. Subhanallah, barakah. Jelas kaum muslimin. Jadi ada hal-hal yang diketahui, apa namanya, langsung di depan Nabi diiyakan. Atau dibuat di belakang Nabi dilaporkan, atau di belakang Nabi turun wahyu memberi tahukan. Pendeknya semua yang berlaku di zaman Nabi berkaitan dengan hukum pasti itu terjadi di zaman Nabi, maka sama dengan dalil yang disuruh oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Wallahu taala alam. Dah termasuk hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha ini, yaitu memulai membasuh dari bagian kanan dari kepala, kemudian juga tubuh ketika mandi junub. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sedang berada di Dimsha Travel. InsyaAllah ada yang mau ikut di awal Ramadan tanggal 19 Februari 2026. Sama-sama ketahui al-umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma. Dari satu umrah ke umrah yang lain menghapus dosa di antara keduanya. Lebih lagi, al-umratu fi Ramadan kahajjatin ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang beliau bilang, al-umratu fi Ramadan kahajjatin ma'i. Umrah pada bulan Ramadan adalah sama dengan haji bersama saya. Insyaallah kita berharap kepada Allah SWT mudah-mudahan diberikan taufik bersama kita melaksanakan dan meraih kebahagiaan ibadah yang nyaman ini. Mudah-mudahan bermanfaat di dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.